Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Ramadan dari kelas Hukum Internasional kelas E dengan nomor induk mahasiswa 20.24348. Saya di sini akan menjelaskan tentang perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan dasar pembentukan dari sebagian besar hukum internasional modern. Perjanjian internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mendasar negara-negara yang mengatur dengan persetujuan bersama masalah yang menjadi perhatian bersama, dan dengan demikian membawa stabilitas dalam hubungan timbal balik di antara mereka. Jadi perjanjian internasional itu adalah saling melengkapi gitulah, sebagai instrumen untuk memastikan stabilitas dan ketertiban dalam hubungan internasional. Perjanjian adalah salah satu elemen terpenting dari perdamaian dan keamanan internasional. Inilah sebabnya sejak awal sejarah hukum internasional, perjanjian selalu menjadi sumber utama hubungan hukum antar entitas yang sekarang dikenal sebagai negara. Pembentukan Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 sendiri menekankan peran dasar dari perjanjian internasional dalam sejarah hubungan internasional, dan khususnya pentingnya perjanjian untuk mengembangkan kerjasama demi damai antara negara. Kepentingan mendasar dari perjanjian internasional ini terbukti membentuk suatu keseragaman pemahaman sementara aturan dari prosedur pembuatan perjanjian, serta isi perjanjian internasional berubah selama berabad-abad. Jadi isinya itu tidak tetap, jadi setiap tahun atau setiap abad itu berganti-ganti. Seiring dengan perkembangan hukum internasional yang semakin pesat dan semakin kompleks, suatu entitas yang mampu menjadi subjek hukum internasional maka mendefinisikan suatu perjanjian internasional bukanlah suatu perkara yang mudah, apalagi saat ini mengenal beberapa nomenklatur ataupun penyebutan yang merujuk dan memiliki makna sebagai perjanjian internasional, seperti protokol, adjustment, konvensi, charter, modus vivendi, argument, final, general, declaration, concordat, dan sebagainya. Beberapa perbedaan di antara nomenklatur tersebut yaitu ada 3. Ada 11. Yang pertama itu treaty adalah istilah yang digunakan untuk perjanjian multilateral antar banyak negara yang substansi dari perjanjian tersebut sangat penting bagi para pihak. Yang kedua ada convention atau konvensi, merupakan perjanjian yang dihasilkan dari pelaksanaan konvensi yang biasanya bersifat sangat penting sehingga mewajibkan negara-negara untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Biasanya konvensi akan selalu sebagai kaidah hukum internasional yang mengatur suatu isu penting dan dapat berlaku secara luas. Salah satunya konvensi di bidang lingkungan, yang konvensi kerangka kerja PBR mengenai perubahan iklim pada tahun 1992. Dan yang ketiga, agreement. Kedua istilah perjanjian internasional ini biasanya mengatur hal-hal yang sangat khusus mengenai hal teknis dan bersifat administrasi. Maka biasanya jika perjanjian internasional menggunakan istilah ini, substansi yang diatur mengenai masalah teknis dan ruang lingkupnya tidak terlalu luas.
Yang keempat ada Memory of Understanding atau MOU, merupakan perjanjian internasional yang kurang resmi atau informal, sehingga bersifat non-legality. Namun sekarang menurut perkembangan MOU sudah banyak digunakan sebagai perjanjian internasional yang bersifat formal dan mengikat. Istilah MOU biasanya digunakan untuk perjanjian internasional yang berupa pengaturan pelaksanaan dari suatu perjanjian internasional yang lebih tinggi tingkatannya. Yang kelima, deklarasi atau pernyataan merupakan kesepakatan para pihak yang hanya bersifat umum saja dan mengatur hal pokok-pokoknya saja. Sehingga biasanya deklarasi umum saja dan mengatur hal pokok biasanya lebih bersifat soft law, bersifat tidak mengikat secara hukum, akan tetapi biasanya para pihak tetap akan mematuhi deklarasi tersebut, seperti deklarasi Rio pada tahun 1992 yang telah menjadi dasar terbentuknya perjanjian internasional. Selanjutnya adalah UNFCCC pada tahun 1992. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi saya merangkum dari 11 itu menjadi 11 contoh tersebut menjadi 5. Ya, segitu saja. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.